Mohon ini semuanya adalah demi kebaikan Cara giliran. Bakal dan karakter bangsa. Saya bukan soal situasi, tapi menurut saya tidak efektif. Itu bukan kewenangan TNI ya untuk melakukan edukasi civic education gitu ya. Kami mengusulkan agar sebelum kebijakan ini dilaksanakan, maka tentu harus dikaji terlebih dahulu. Nanti ngibarin merah putih Agustusan kalian semua. Siap. Buktikan kalian bisa. Siap. Buktikan kalian mampu. Siap. Bikin bangga orang tua. Siap. Bikin bangga negara. Siap. Banyak pengamat ini dari urusan pelindungan anak, urusan transportasi, urusan banjir. Tapi muncul ketika ada masalah di TV aja, Pak. Setelah itu tidak ada aksi. Bangsa people. Welcome back again bersama Nyonyo dan Mamang, si Abu bolos, si Pakun lagi enjoy life, ngegigit cemilan 2 tapi mangkok. Inhere always inhere. Jangan lupa buat yang belum subrek silakan dicengklung. Buat yang belum dapat notifikasi silakan dicengkling. Yo, yes, santuy people. Masih soal teman-teman netizen, teman-teman netizen warga Jabar, netizen luar Jabar itu yang liar, pusing gitu ngelihat para elit yang sekarang kalau dilihat makin lantang, makin kencang penolakannya terhadap pembinaan siswa nakal gitu ya, yang akan dibina di barak militer. Makin kencang penolakannya, bahkan semalam aku lihat Komnas HAM meminta agar direvisi gitu. DPR komisi berapa gitu meminta ditunda gitu. Terus ada ex komisioner KPAI menyebut bahwa tidak efektif dan segala macam. Baru ke 2 hari kan, atau sabar. Yang bikin bingung adalah siswanya setuju, orang tuanya setuju, naik lagi gurunya setuju, naik lagi pihak sekolah setuju, dinas terkait setuju, bupati wali kota di Jabar setuju, atasnya setuju di Jabar nih ya, Pemprov Jabar ya, sampai ke gubernurnya setuju. Sekonyong-konyong elit, hey tidak bisa, yang baik tuh harus iya gerak saya teh elit di kamari kemana wae atuh. Jadi pesan dari aku teh buat elit teh kemana wae liur nih mah elit. Tapi sekarang kita meluncur dulu, ada beberapa cuplikan VT langsung meluncur. Nah ini ada statement menariknya nih, kita lihat. Yang mau fullnya Santuy People silahkan meluncur ke Nusantara TV. Ini memang mau ngelihat highlightnya dari 4210. Punten Nusantara TV ceki wow. Play. Istilah nakal itu sebenarnya bagi saya agak itu istilah, walaupun mungkin anak-anak itu berbuat yang tidak tepat, saya lebih menggunakan yang istilah yang kita dengar bahasa Inggris lah ya. Mereka kan menyebutnya adalah berperilaku tidak tepat atau berperilaku kurang tepat gitu. Itu menurut saya lebih pas. Ketidaktepatan itu ya tadi yang tidak seperti yang diinginkan oleh orang dewasa, oleh aturan, oleh itu orang loh. Dewasa, jadi orang oleh aturan, pendidikan, ya artinya jangan dibilang nakal. Adalah yang berperilaku tidak tepat atau kurang tepat. Nah dia tidak tepat ya sesuai aturan, sesuai dengan nilai-nilai sekitar kan itu. Nah punten dipotong. Kadang teh kalau aku pribadi ya, keresahan aku tuh jujur ini, aku kadang suka resah sama hal-hal yang sifatnya penyebutan yang nggak tahu mungkin maksudnya apa, penghalusan, tapi jatuhnya jadi nggak kena gitu. Iya nggak kena sama kondisi sebenarnya gitu. Kayak tadi jangan disebut nakal tapi perilaku yang tidak tepat. Ya nggak tahu ya, karena kita mah orang kampung gitu, netizen kita lebih akrab dengan kamu jangan nakal, bandel banget sih gitu. Iya jangan nakal, kamu jangan bandel-bandel. Kebayang nggak ngingetin anak kecil, kamu jangan berperilaku yang tidak tepat. Tapi nggak tahu ya. Iya, nanti kan panjang gitu, berperilaku tepat yang bagaimana gitu kan. Jadinya kayak aduh gitu, kayak pokoknya jangan bandel gitu, udah lebih gampang. Tapi ini mah kan kita, keresahan kita sebagai ya netizen biasa gitu, orang kampung gitu kita mah kan. Ya itu aku resah kadang beberapa tuh ada istilah yang kenapa nggak pakai bahasa yang sebelumnya emang biasa dipakai aja sih. Kenapa harus di apa, bukan diperhalus ya, dirubah riweuh kalau kata aku mah ya punten kalau misalkan nggak setuju gitu. Lanjut. Yang nakal adalah yang berperilaku tidak tepat atau kurang tepat. Nah dia tidak tepat ya sesuai aturan, sesuai dengan nilai-nilai sekitar kan itu. Nah yang kedua adalah menurut saya anak nakal itu punya pengaruh sekali keluarga.
Jadi yang saya pertanyakan sekarang adalah apakah ketahanan keluarga sudah dibangun di wilayah itu? Bagaimana dengan peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak? Karena anak itu sebenarnya tidak akan nakal kalau keluarganya dia hangat, harmonis, dekat dengan anak-anak, mensupport anak-anak, itu nggak akan. Jadi anak-anak ini pun korban. Nah, dalam arti dia juga punya luka batin. Tunggu dulu. Kalau case yang tadi aku nggak tahu ya valid atau enggak, cuman sepengetahuanku masih ingat Santi People kasus ini MDS Mario Dandi secara ekonomi sejahtera dong. Gila, SMA kan dia 18 tahun kan ya, punya Rubicon sendiri, sejahtera dong. Ma bapaknya sayang banget di TV beredarnya. Nah makan ayo gitu kan. Cobain dulu. Sejahtera, hangat. Gak ngejamin. Jadi nggak tahu valid nggak nih statementnya nih, valid nggak nih? Karena kebetulan kita juga waktu itu ngikutin case-nya ya. Kirain tuh yang kayak gimana, ternyata ya salah, emak bapaknya hangat banget, memanjakan dengan semua fasilitas. Tapi nggak menjamin juga. Tapi mungkin kalau dikasih ke si ibu salah lagi tuh, itu salah tapi gitu lah. Pokoknya mah hayangnya, pokoknya mau kontra aja gitu ya. Ngelir aku mah. Dan keluarga sudah dibangun di wilayah itu. Bagaimana dengan peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak? Karena anak itu sebenarnya tidak akan nakal kalau keluarganya dia hangat, harmonis, dekat dengan anak-anak, mensupport anak-anak, itu nggak akan. Jadi anak-anak ini pun korban. Nah, dalam arti dia juga punya luka batin. Tapi dia ketika punya itu terjadi, Bu Retno, masa kemudian urusan mendidik anak di rumah diserahkan kepada tentara atau polisi, dimasukin ke barak begitu? Nah, bagi saya, apakah itu efektif? Ya kalau memang mau dicoba silakan. Anda setuju nggak dibawa ke barak tentara? Saya bukan soal setuju, tapi menurut saya tidak efektif. Karena gini ya, ketika saya menjadi komisioner KPAI pun banyak kan kita ngurusin anak-anak ini. Dan rata-rata mereka itu, dan data juga menunjukkan anak-anak dari keluarga yang pengasuhannya negatif, anak-anak itu biasanya tidak berperilaku tadi tidak tepat. Yang kedua, anak-anak ini punya luka batin. Mungkin dia melakukan kekerasan karena dia juga korban kekerasan di lingkungan rumah. Dia nggak akan berani dong lawan orang tua dan keluarganya. Lalu ketika di sekolah dia melakukan pada anak lain yang lebih lemah dari dirinya. Ini terus berkembang dan dibiarkan. Sesuatu yang dibiarkan tadi lama-lama akan jadi tindak pidana. Dan satu lagi, kita punya sistem peradilan pidana anak, yaitu di Undang-Undang 11 2012. Di mana anak-anak yang tadi terkategori melanggar ketentuan, aturan dan lain-lain, maka pembinaannya ada diatur di dalamnya. Nah, artinya di situ ada Kementerian Sosial untuk balai rehabilitasi, lalu ada kemudian dinas sosial di daerah, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, karena anak-anak ini mungkin luka batinnya, jiwanya. Karena prinsipnya gini ya, saya percaya orang yang bahagia bisa memperlakukan orang lain dengan baik. Tapi orang yang tidak bahagia, dia bisa tidak memperlakukan orang lain maupun dirinya dengan baik. Jadi prinsip itu pun penting. Orang tua itu harus bahagia dulu, baru dia bisa bagian anaknya. Nah, prinsip inilah kemudian, nih anak udah dididik nih 6 bulan sampai 1 tahun di barak militer. Balik lagi, orang tua dulu sumbernya orang tua. Orang tua yang nggak pernah diapa-apain, balik lagi nggak? Dia malah merasa dibuang kali ya. Jadi menurut saya mungkin itu tidak efektif karena yang ini manusia. Bukan setuju tapi tidak efektif. Ya, taunya efektif juga kan dicoba dulu, Retno. Kalau soal barak militer, saya rasa soal itu kan kewenangan si pemilik kebijakannya. Tapi kalau menurut saya, kalau ditanya misalnya anak saya mau nggak dimasukin, ya enggak gitu. Karena bagi saya nggak akan ada manfaat secara signifikan gitu. Karena yang jadi kayak diagnosa dokter, sakitnya di mana? Di diagnosa, obatnya jangan sampai salah. Nanti mati kalau salah obat. Kalau liar aku mah sebenarnya aku banyak banget yang pengen ngomentarin gitu kan dari aku pribadi gitu kan karena gemes. Tapi kalau ngeliat postingan ini meluncur, Nio, KPAI official ngeposting langsung lewat TikToknya. Respon KPAI sebenarnya ini ditujukan untuk case pada saat ibu tadi mengomentari aura cinta. Tapi aku beranggapannya berarti berlaku untuk keseluruhannya kalau misalkan si ibu tadi ngambil case sampel KPAI gitu. Karena di sini KPAI ngasih tahu selebaran ya. Bahwa menanggapi beredarnya video dan pemberitaan di media online yang mencantumkan nama KPAI terkait pemberitaan perdebatan antara Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi dan Aura Cinta, KPAI menyampaikan hal berikut. 1. Itu bukan pernyataan resmi KPAI. Pernyataan yang beredar di media bukan berasal dari anggota aktif KPAI. Retno, ditulis lagi. Retno Listiarti adalah anggota KPAI periode
2017 sampai dengan 2022. Yang sudah tidak menjabat lagi saat ini sehingga pernyataan beliau tidak mewakili lembaga KPAI itu. Judul konten menyesatkan. Bla 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 bisa dilihat gitu ya. Terus usia dewasa. Nah, ini di KPAI ya. Individu yang bersangkutan sudah berada di usia 18 tahun. Ini untuk aura cinta ya, sehingga tidak lagi berada dalam kategori anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 bla bla bla. KPAI dukung partisipasi anak, selalu mendukung setiap anak untuk menyampaikan aspirasi secara santun, harusnya digedein ini ya, beretika digedein nih, dan tanpa diskriminasi sesuai prinsip hak anak tuh. Jadi tadi kita mau mengomentari lebih panjang, tapi ya berhubung ada selebaran ini, jadi ya bisa dibilang ibu tadi bukan mewakili KPAI gitu. Makanya aku kemarin sempat heran, Kaseto LPAI setuju. Kenapa KPAI tiba-tiba nggak setuju? Ternyata bukan, tidak mewakili. KPAI mungkin mikir, nah aing diem aja, oke aja, tiba-tiba dirujak sama netizen, digeruduk KPAI sama netizen. Makanya naik ini postingan ini bahwa si ibu itu udah alumni, bukan anggota kami lagi dan tidak mewakili. Berarti dia Ibu Retno itu mewakili dirinya sendiri aja gitu. Mungkin makanya tadi kan menurutnya gitu kan. Terus makanya tadi ada bawa sampel pada saat di KPAI gitu. Jadi wajar kalau netizen yang ngelihatnya sekilas itu wah berarti ini orang KPAI gitu. Jadi ya udahlah, nggak usah lebih panjang lagi. Mending kita ke Komnas HAM aja nih, coba meluncur. Cus. Ninyo. Dari kompas.com. Komnas HAM sebut TNI tidak berwenang di sipil, minta program barang militer dievaluasi katanya. Aduh, komenannya, rujakannya. Tapi kita dengar kayak gimana, Ceki? Play. Soal kebijakan Gubernur Jawa Barat itu, Bu. Itu saya tuh belum baca, baru pulang semalam. Yang itu kan yang siswa dibina sama TNI gitu. Kita mendapatkan banyak kritik dari masyarakat sipil. Ya, sebetulnya itu bukan kewenangan TNI ya untuk melakukan edukasi civic education gitu ya. Mungkin perlu ditinjau kembali ya, rencana itu maksudnya apa gitu. Saya juga belum membaca maksud dan tujuan atau konteks wacana itu muncul. Secara praktek udah sih sebenarnya, Bu, kemarin juga udah ada yang divideoin kan sama dia. Kayak misalnya orang tuanya divideoin mempersilahkan anaknya untuk ke barak. Itu secara hak asasi manusia seperti apa melihatnya? Kalau orang tuanya setuju gitu. Saya nggak tahu. Kalau dalam arti misalnya nih pendidikan karir ya, itu biasa kan anak sekolah diajak ke rumah sakit, diajak ke perkebunan, diajak ke restoran atau apa ya. Tapi kalau sebagai pendidikan militer itu mungkin tidak tepat ya. Cuma sebagai pendidikan karir untuk anak-anak siswa mengetahui apa sih tugas TNI, apa tugas polisi, apa tugas Komnas HAM, itu boleh saja. Tapi kalau dalam bentuk punishment itu yang keliru ya, Bu? Oh iya dong, itu proses di luar hukum kalau tidak berdasarkan ini ya, hukum pidana atau hukum pidana bagi anak di bawah umur. Sebenarnya emang missnya tuh belum baca sih. Jadinya belum memahami secara detail gitu ya, Mang ya. Tapi masih nanggepin aja gitu pertanyaan dari wartawan gitu. Yang akhirnya ada terceletuk kata apa namanya? Dievaluasi gitu ya tadi ya, kalau salah. Yang berujung dengan rujakan teman-teman netizen gitu. Kita baca yuk. Ada dari Jirbril. Siapa yang setuju? Oh, bosku. Anak nakal bawa aja ke kantor Komnas HAM katanya, mungkin lebih cocok dididik Komnas HAM katanya dengan caps lock yang jebol ya. Ada yang menanyakan fungsinya. Oke. Nah, dari Lukman 3, SMA Taruna Nusantara favorit di pelajar dan remaja. Komnas HAM berani bubarin nggak? Tuh kan. Itu berbasis militer dan hasil lulusannya bagus. Iya, coba kan. Jadi kenapa ini teh? Pertanyaanku tuh kayak kenapa para elit itu sebegini lantangnya gitu menolak? Kenapa gitu? Padahal kalau kita ambil positifnya nih, kita dukung bareng-bareng gitu kan, ibaratnya ya. Nanti hasilnya bagus, jadi makin banyak generasi muda yang nasionalis nih. Iya. Apa jangan-jangan namanya kan jadi kemana-mana kan, tolonglah. Kalau ini dari Komnas HAM, coba kita kasih nextnya. Terus
Ininya, Ya. ini dari Bapak yang mungkin sampai sekarang masih belum baca detail peraturan ininya, rules-rulesnya gitu. Kita lihat dari official e-news ceki-ceki. Play. Generasi unggul yang berakhlakul karimah lah, kira-kira begitu. Nah, itu niatannya. Tetapi dalam pelaksanaannya tentu tidak semudah yang kita bayangkan. Ya tentu banyak hal yang harus dipikirkan, oleh sebab itu kami mengusulkan agar sebelum kebijakan ini dilaksanakan maka tentu harus dikaji terlebih dahulu. Pertama, yang disebut dengan anak nakal itu seperti apa? Nakalnya ini kategorinya seperti apa? Apakah nakal karena geng motor saja? Apakah nakal karena tawuran? Apakah nakal karena narkoba? Apakah nakal karena judi online? Nah, ini kan kategori nakal ini juga perlu dijelaskan. Kemudian informasi yang kami dapat juga bahwa anak-anak ini atau siswa-siswi ini nanti akan dimasukkan ke dalam barak militer selama minimal 6 bulan bahkan 1 tahun. 6 bulan ini bukan waktu yang cepat, bukan waktu yang sedikit. Nah, sementara anak-anak ini adalah usia sekolah, di mana usia-usia tersebut harus mengenyam pendidikan di sekolah sebagaimana siswa-siswi lainnya yang tidak digolongkan ke dalam kategori nakal tersebut. Jadi banyak hal yang harus dipikirkan. Itu dia, ini di iNews loh. Sebelumnya tuh yang kita lihat di mana ya? Kompas atau Nusantara TV gitu ya pokoknya. NTV, NTV ya gitu ya. Maksudku gini, spesifikasi yang masuknya tuh udah dijelasin. Yang ini nanti yang masuk yang kayak gimana aja. Ini teh udah dijelasin, riset dulu. Kalau pengen tetap nyerang, oke, dari yang jelasin dipecah lagi. Gitu. Gimana ngejelasinnya ya? Susah aku teh, liur aku. Ini Mang, aku jadi apa ya? Tadi begitu dengar pernyataannya Bapak ini gitu kan. Kok sama ya sama yang kemarin dan sebelum-sebelumnya waktu di NTV gitu ya. Iya, apakah emang nggak baca atau nonton videonya atau lihat perkembangannya atau gimana sih gitu. Karena kan selama ini kita taunya juga udah beredar gitu kan. Banyak banget kalau mau nyari mah. Iya, bahkan untuk pertanyaan tadi pun bisa dijawab sama teman-teman netizen gitu. Netizen pun lebih terupdate karena memang oh ya udah nyari infonya kayak gini gitu. Ya kan. Kita kasih next ya. Ninyo. Ya. Ini aku paling salut sama Bekasi, sumpah. Berapa tahun nih anak tirikan begitu sekarang punya bapak beneran, bapak kandung itu bener-bener patuh. Dari gabus kali gabus gitu ya, pembongkaran kali yang lainnya walaupun ada yang ngotot itu tapi ya bukan warga situ gitu kan. Nah ini nggak pakai bakbi bu, dukung program KDM Wali Kota Bekasi, siapkan 2 lokasi wamil pelajar yang tawuran. Nggak pakai bakbi bu, nggak pakai drama-drama gitu. Nah ini yang jadi pertanyaanku. Gubernur punya program dijalankan gitu, jajaran di bawahnya setuju, bupati wali kota setuju, pihak terkait setuju, yang nggak TNI-nya, pihak sekolah setuju, orang tua setuju, siswanya setuju, elitnya tidak setuju. Aduh, aing malir. Padahal kan yang mau jalani juga siswa-siswanya ini juga kan. Clear aing mah tuh, tolong tuh. Nggak pakai bakbi bu, Wali Kota Bekasi siapkan 2 lokasi wamil dah. Titik. Dah, tolonglah. Kita kasih next ya. Ninyo. Ya. Ini aku agak nyes gitu ya. Nggak tahu saking kencengnya gitu kan, lantangnya, berisiknya penolakan yang dilakukan oleh para elit. Sampai-sampai Kang Deddy bikin postingan dengan caption begini nih, mohon beri ruang untuk kami memperbaiki dan beri ruang untuk kami guna melahirkan generasi istimewa dari provinsi yang kami cintai. Bahkan di VT-nya pun Kang Deddy nangis gitu. Mungkin kayak ini gue teh pengen ngebenerin anak-anak generasi penerus gitu. Tolonglah, ceki-ceki. Play. Ini anak-anak lagi mengikuti latihan baris berbaris. Sebentar lagi makan siang. Ayo mana nyanyinya? Aku pendukungmu. Ada lagi. Saat masyarakat masuk seperti biasa melaksanakan penghormatan. Orangnya sudah tahu belum? Siap. Sudah. Apa hormatnya? Selamat. Siap.
Ini anak-anak baru selesai latihan menuju makan siang. Mereka sehat, bahagia, dan dalam waktu 2 hari PBB-nya udah keren banget. Mohon ini semuanya adalah demi kebaikan Cara bergiliran. Bakal dan karakter bangsa. Ya, mohon beri ruang bagi kami untuk memperbaiki anak-anak Jawa Barat. Mohon beri ruang bagi kami untuk mereka diciptakan menjadi orang hebat. Mohon beri ruang bagi kami untuk melahirkan orang-orang istimewa dari provinsi, dari tanah yang kami cintai. Salam untuk semuanya. Ini anak-anak hebat masa depan, bukan anak-anak nakal lagi. Ya kan? Karena yang kemarin bongkar-bongkar memang ada kontraknya gitu. Tapi menurutku nggak seedan yang sekarang kontraknya gitu. Ada apa sih gitu? Kenapa? Ini teh mau dibenerin gitu. Sok lihat dulu gitu kasarnya, makanya kan pilot project lah ibaratnya. Lihat dulu, kalau nanti nggak bener ternyata nih udah terdaftar namanya malah makin berandal segala macam, baru dah tuh sikat serang mintain pertanggungjawaban gitu. Iya, ini masih baru banget berjalan udah dikomplain sana sini ya. Dan lucunya tuh si orang tua siswanya nih yang menitipkan itu tuh sekarang tuh lagi punya harapan baru. Bener nggak ya, bisa nggak ya, semoga ya, mungkin tiap malam dia berdoa gitu kan, semoga pulang anaknya bisa jadi pribadi yang lebih baik lah. Iya, dan dengan pulang ternyata lebih disiplin, lebih rapi, bahagia kok, bahagia gitu. Kalau tadi kan dari ibu yang tadi itu kan menegaskan kalau benerin dulu aja orang tuanya, bahagiain dulu. Nih gini, kalau aku ngelihat yang aku tangkap di sini Pemprov Jabar mau mutus mata rantai nih. Maksudnya gimana? Menurutku ya dari kacamata awam, bukan pakar, bukan elit, bukan pengamat, kita mah hanya mamang-mamang dan teteh-teteh pada umumnya aja ya yang suka ngeliatin sosmed gitu. Menurutku ini teh mau mutus mata rantai. Kenapa? Kalau sekarang yang dididik orang tuanya nih, dididik nih setahun ibaratnya, anaknya udah kadung lengket sama sama habitnya dia, udah kadung gede ya. Ntar orang tuanya nangkep, anaknya udah susah, ya udah begini terus, anaknya jadi orang tua gitu kan, lahir anak lagi yang bandel gitu ibaratnya. Dididik orang tuanya dididik, orang tuanya udah ngerti, anaknya udah kadung gede, hayu tuluy gitu makanya dipotong nih. Orang tuanya oke, mungkin orang tuanya sekarang, orang tua mereka nggak ngerti gimana ngedidik anak gitu, karena kebetulan mereka teh ada di keluarga yang suami istrinya harus survive gitu, bahkan single parent yang harus survive gitu kan, yang maaf nak nggak bisa banyak waktu buat kamu gitu, karena ibu harus berjibaku buat makan kamu besok gitu ibaratnya, buat makan kan, atau biaya sekolah gitu kan, kan, apapun itu lah, makanya diputus nih. Oke, orang tuanya nggak ngerti nih, yang pada ngirim nih nggak ngerti ngedidik anak nih, udah diputus. Jadi tanpa dididik orang tua pun anaknya sekarang langsung ngerti. Nah nanti ya anaknya punya generasi lagi, oh gue punya didikan nih dari saat gue kecil kayak gimana. Nah mulai dah berangsur-angsur membaik gitu. Bu, si ibu elit sulit sekali dia aing mah. Aduh, sampai nggak tega gitu ngeliat Kang Deddy kayak, aduh. Cuma mau ngebenerin kok susah banget gitu ya. Sampai mohon, captionnya memohon loh, tolonglah, karena ntar dulu, udah ada berapa ya, 2 komisi di DPR yang menentang, terus KPAI nggak dihitung karena tadi kan udah ada klarifikasi bahwa si ibu tadi bukan mewakili KPAI gitu kan. Terus tadi sekilas kita lihat Komnas HAM ya. Itu dia, mampir atuh kalian teh, mampir nih, kita kasih nextnya. Nih yo, dari Lembur Pakuan Channel yang kemarin ini, Viti pendek tapi nyek gitu, nyerek banget buat para elit ceki-ceki. Play. Jangan khawatir juga, kalau saya tuh gini, saya tuh dari dulu memimpin itu tidak pernah berpikir jangka pendek infrastruktur ya. Saya selalu berpikir bagaimana rakyat ke depan. Jadi kita ini Pak, udah deh, kita ini terlalu banyak wacana. Banyak pengamat ini dari urusan pelindungan anak, urusan transportasi, urusan banjir. Tapi muncul ketika ada masalah di TV aja Pak. Setelah itu tidak ada aksi. Masalah pelindungan anak di kota Bandung, coba tiap sudut. Anak-anak masih jadi peminta-minta, masih dagang umur 6 tahun, nggak ada tindakan. Padahal itu kalau tindakan selesai. Dulu Pak. Dan jadi kan di TV doang. Bu turun tuh Bu. Aduh,
Mau sih, tapi nggak bisa, besok ada jadwal lagi di TV nih. Kemana wae atuh Iro? Liar, tolonglah. Iya, Kena jadi banget kan. jadi kayak gemes sendiri juga ya Mang kalau misalnya kayak Kang Deddy mau ngebenerin generasi nih gitu kan, tapi di kontra abis-abisan gitu. Sedangkan Iya. yang kayak tadi Kang Deddy bilang anak 6 tahun masih harus jualan kayak gitu, yang minta-minta itu kayak ya udah dicuekin aja gitu. Gue mah atuh liar, tolonglah. Makanya kena banget Santi People. Aduh. Nih kita kasih nextnya. Cus. Ninyo, Ya. nextnya press from the open dari Kang Deddy saat tadinya kalau nggak salah rencananya Senin dia teh, tapi karena ada jadwal dan segala macamnya, jadinya sekarang hari Sabtu datang nengokin. Aku nggak expect tadi ngelihat sekilas, anak-anaknya udah keren, sumpah. Kita nggak ngecap kamu anak nakal, enggak, keren, kalian keren, sumpah. Nih kita lihat nih saat momen Kang Deddy diwawancara sama teman-teman wartawan, ceki-ceki. Play. Gimana bos? Ya oke. Gimana Pak, progres hari ini sampai saat ini gimana Pak? ya? Hari ini kan pertama saya tengok ya, saya tadinya janjinya hari Senin ya, tetapi karena hari Senin saya padat banget kegiatannya dari pagi sampai malam, dan besok juga saya padat banget. Saya hari ini saja saya tengok dan saya lihat anak-anak saya lihat lagi latihan baris berbaris, saya lihat suaranya gembira banget. Saya mengecek makanannya hari ini, dipastikan gizinya cukup, dan saya mengecek bagaimana kondisi hari ini mereka ya. Pak, bagaimana dengan mulai bermunculnya kontroversi tentang ini Pak? Setiap perbuatan yang bertujuan demi kebaikan dan kebangsaan, nasionalisme di Indonesia itu sudah terbiasa. Anda kan tahu saya dari dulu jadi bupati di Purwakarta kan, berbagai hal saya hadapin, berbagai tuduhan, sangkaan, nyinyir, kebencian, kan nggak ada problem. Tetapi kan akhirnya orang merasakan hari ini. Jadi ya kalau jadi pemimpin tuh harus seteguh batu karang. Kalau ada yang menjadi pemikiran dan gagasannya, itu adalah kebaikan bangsa, jangan pernah menyerah. Karena dulu juga ketika bangsa ini dimerdekakan kan banyak orang yang tidak punya keyakinan bahwa bangsa ini bisa merdeka. Mulai banyak yang bermunculan orang tua yang ingin menitipkan gimana? Oh iya, ya itu tandanya bahwa kegiatan ini mendapat respon positif. Artinya bahwa hari ini orang tua ini udah kewalahan menghadapi anak. Kan memang teorinya begini, kan anak yang mengalami kenakalan, kalau itu kriminal maka lewat peradilan anak. Kemudian nanti lewat pembinaan, taruhlah misalnya lembaga tempat penitipan anak lah, kita nggak nyebutnya LP ya, lembaga tempat penitipan anak untuk dilakukan pembinaan. Itu kan yang berproses kriminal berdasarkan peradilan. Tetapi kan banyak yang tidak berproses kriminal, tetapi nakalnya nggak pernah berhenti. Nah, akhirnya mereka harus balik ke orang tuanya. Pertanyaannya adalah ketika orang tuanya sudah tidak punya kesanggupan, nggak sanggup ngadepin anaknya bolos terus, nggak sanggup anaknya main game terus, nggak sanggup anaknya motor-motoran terus, nggak sanggup anaknya minum ciu terus, kan kayak minum ciu, minum eksimer kan nggak bisa dipidana anak-anak. Kan itu. Nah, ini kan harus ada orang yang menangani ya. Saya termasuk dan Pak Bupati Purwakarta dan bupati-bupati lain, wali kota seluruh Jawa Barat hari ini sudah mempersiapkan sanggup menangani dengan bekerja sama dengan TNI. Nah, bicara persoalan TNI itu kan mendidik anak-anak itu bukan baru. Paskibraka itu dididik oleh TNI. Paskibraka loh. Nah, kemudian ada SMA, namanya SMA Taruna Nusantara yang melahirkan orang-orang hebat. Ternyata di dalamnya kurikulum pendidikannya TNI dan TNI mengajar di dalamnya. Jadi bukan masalah baru, tetapi yang tidak boleh kan diajarin teknik perang. Diajarin gini, pelajaran PBB itu kan pelajaran di sekolah. Dan yang bagus PBB-nya ya TNI dong. Kemudian pendidikan jam 8 tidur, itu kan pendidikan yang ideal. Bangun jam 4, bangun jam 5, terus mandi, bereskan ruang kamar mandinya, bereskan ruang tidurnya, terus sholat subuh, terus salapan, terus olahraga. Apa sih problemnya? Kang ini selama 3 hari melihatnya seperti apa pembekalan di sini, dan selain melihat makanan nantinya seperti apa, akan melihat apa lagi nih? Iya, melihat perkembangan mereka lah, bagaimana keadaan hari ini. Dulu mereka sulit tidur. Nah, hari ini mereka sudah bisa tidur jam 8 enggak? Dulu mereka sulit bangun. Hari ini sudah bisa bangun jam 5 enggak? Atau jam 4? Dulu mereka sulit untuk fokus. Hari ini sudah mulai fokus nggak? Nanti saya cek. Sekarang tinggal dilihat dari sini. Mereka kan ini terbuka kan, ini lihat anak-anaknya. Kelihatannya yang gembira. Coba kalau di sekolah
suruh gurunya ngajarin mereka baris berbaris, nurut nggak? Oh, guru. Suruh mereka tepuk tangan gini nggak, diledek gurunya. Nah, ini kan mereka sudah, kalau sama jajaran TNI kan nurut gitu loh. Daerah mana? Nah itu dia juga apa yang jadi kegemesanku ya. Sekarang tuh kan guru tuh kalau dulu kita pada nurut gitu ya. Sekarang ya kepentok sama ya itulah yang digalakin dikit. Nggak usah jauh-jauh yang kemarin aja. Yang katanya cubit kriminalisasi diminta 40 juta ya, guru juga jadi mikir-mikir tuh gaji nggak seberapa, gue mau bikin disiplin buat lu bagus ke depannya, tapi ujung-ujungnya nanti gue dikriminalisasi gitu. Yang akhirnya ya karena ada itu sih yang akhirnya menghambat para guru mendisiplinkan, ya akhirnya murid-murid siswa-siswa pada nggak disiplin. Nah salah satunya biar balik lagi disiplin sama teman-teman TNI gitu. Tadi tuh bisa tidur jam 8-nya bisa, soal di sana mah bener-bener masih punya energi, ayo disalurkan sama hal yang positif tuh, baris berbaris, olahraga dan segala macem. Nggak usah jauh-jauh jam 7 aja udah kayak aduh udah pengen istirahat gitu. Tidur jam 8, jam 4-nya bangun gitu. Tolonglah. Coba kita lengkap Ninyo. Just. Ninyo ceki-ceki. Play. Kang Deddy, ini kan pelatihan selama 2 pekan ya? 2 Enggak, minggu. nanti semua kita tambah. Oke. Tapi kan emang rencananya 6 bulan, minimal 6 bulan paling maksimal. Sebenarnya tahun. tergantung perkembangan anak. Kalau anaknya mengalami pertumbuhan dan perkembangan baik, 1 bulan bisa pulang. 2 bulan bisa pulang. Tergantung pertumbuhannya, kan kuliah tergantung juga kemampuannya. Gitu. Tapi yang saya khawatirkan cuma satu, mereka nggak mau pulang. Betah. Siap. Siap. Ada yang gerak lagi. Fokus konsentrasi. PBB juga melatihkan apa? Konsentrasi. Hadap kanan, semua hadap kanan harus konsentrasi. Kalau ada nggak konsentrasi, hadap kiri dia. Konsentrasi. Hadap. Lanjut. Siap. Lanjutkan. Siap. Hadap kiri. Hak. 1, 2, 3. Terlihat dari awal semangat itu, gerakan yang patah-patah, kasih tenaga, tap. Itu. Makanya PBB itu penting dilatihkan dalam pembentukan karakter. Maju, jalan. Ya itu dia. Baru sehari ini loh kan. Sudah mulai jadi dia kan. Hati. Kiri. Jangan loyo, jangan lemas. Kanan. 1, 2, 3. Merapat ke depan semua. Kalau pijat awalnya pijat. Cepat. Banyak orang sini. Nah, apa-apa ya kan? Relax. Senyum. Baunya. Pukul. Kasih yang enak, nanti dibalas kok, benar. Kasih yang enak. Biar relax kan? 5. Ya. Selamat siang. Siap. Luar biasa. Kurang kompak. Selamat siang. Siap. Semangat luar biasa. Kamu nggak konsentrasi. Selamat siang. Siap. Semangat luar biasa. Ulangi. Selamat siang. Siap. Semangat luar biasa. Kurang kalimatnya. Selamat siang. Terus siang 3 kali. Izin. Selamat siang. Luar biasa, tetap semangat. Oh. Selamat siang. Luar biasa, tetap semangat. Barisannya rapikan dulu. Setengah lincah kanan. Gerak. Tegap. Gerak. Nanti habis ini makan siang. Mantap. Oke. Seluruhnya siap. Gerak. Setengah lincah kanan. Gerak. Tegap. Gerak. Istirahat tepat. Gerak. Tepuk tangan. Selamat siang. Siap. Oke. Siang. Luar biasa, tetap semangat. Bisa? Siap. Selamat siang. Siap. Luar biasa, tetap semangat. Oke, ulangi. Selamat siang. Siap. Luar biasa, tetap semangat. Selamat siang. Siap. Luar biasa, tetap semangat. Oke, kalian tidur tadi malam jam berapa? Jam 10. Oke, bangun jam berapa? Jam 8. Oke, jam 4. Mandi tidak? Siap, mandi. Velvetnya dibersihkan?
Siap, diteruskan. Kamar mandinya dibersihkan? Siap, dibersihkan. Sarapan tidak? Siap, sarapan. Sholat subuh tidak? Siap, selalu. Nangis tidak? Siap, tidak. Siapa yang nangis? Aku. Yang nangis ingat ibunya. Ayo, nangis. Oke. Kamu jauh dari ibunya nangis. Tapi ketika bareng ibunya kamu lawan terus ya? Iya. Sekarang sangat berarti arti seorang ibu. Arti seorang ayah berarti ketika kita jauh ibu dari ayah kita sedih. Ketika bersama ibu dan ayahnya disakitin. Kamu merasa salah nggak? Mau berubah? Mau. Mau jadi tentara nanti? Siap, mau. Tepuk tangan. Itu. Sumpah. Terharu loh aku loh. Itu. Makanya yang nggak ngerti mungkin belum pernah. Mamang pernah wamil ngerasain dulu gitu. Aduh, sumpah. Ada sesuatu yang nggak bisa harus ngerasain. Makannya enak tidak? Ya, enak. Dengan dirubah enak di mana? Ya, dengan makan di rumah enak di mana? Ya, enak di sini. Di sininya mau lama mau sebentar? Ya, sebentar. Enak gak latihan di sini? Ya, enak. Dengan di sekolah enak mana? Ya, di sini. Lebih hebat di mana? Di sekolah? Ya, di sini. Sama guru ngelawan nggak? Ya, tidak. Ngelawan loh, bohong. Enggak, sama guru di sekolah sering ngelawan nggak? Ya, tidak. Sama guru di sekolah, yang jujur. Sama guru di sekolah sering melawan nggak? Ya, tidak. Di sini ngelawan nggak sama pelatih? Ya, tidak. Kenapa? Ya, ya, oke. Kira-kira kalau aku salfok loh sama nomor 5 nomor 6 nih, sumpah sikap sempurna banget loh untuk ukuran anak SMP, sumpah. Di sekolah latihan baris berbaris 2 hari bisa seperti ini nggak? Ya, tidak. Di sini bisa nggak? Ya, bisa. Kalian bisa nggak? Ya, bisa. Bisa nggak? Ya, bisa. Bisa berubah? Ya, bisa. Bisa maju? Ya, bisa. Bisa jadi orang hebat? Ya, bisa. Maju? Ya, maju. Kalian semuanya petarung? Ya, maju. Tepuk tangan. Enak sudah makin bagus. Hari ini saya kasih hadiah semuanya sepatu baru. Sepatu olahraga buat pelatihnya. Mantap. Mantap tidak? Ya, mantap. Semangat tidak? Ya, semangat. Seneng latihan di barak tentara? Ya, senang. Apa nama tempatnya? Yang keras, nama tempatnya apa? Resimen 1 Kostrad. Apa nama tempatnya? Bukan Resimen, Resimen. Resimen 1 Kostrad kan? Siap. Ayo, apa nama tempatnya? Resimen 1 Kostrad. Kamu jauh mau jadi tentara? Siap, mau. Ada tentara cengeng nggak? Siap, ya. Mau makan nggak? Siap, mau. Lapar nggak? Siap, lapar. Nggak lapar gimana? Latihan terus, makannya pasti enak. Tepuk tangan ya. Coy, gila. Yang kemarin beberapa hari lalu masih dapet cap anak nakal tukang tawuran. Aduh. Ini bisa gak sih di tag si ini siapa elit-elit gitu suruh nonton channel ini gitu, Kang Deddy gitu. Bisa gak sih gitu biar tahu gitu. Tolonglah. Itu aku benar-benar kepikiran ini apa ya, mungkin akan nambah budget lagi ya, nggak tahu ya, ini gila-gilaan aku aja ya gitu ya, di apa namanya markas TNI, barak-barak TNI juga mungkin dibuka tempat nongkrong buat anak-anak muda gitu ya. Ada warungnya. Pertama kan nongkrongnya ke kontrol gitu. Kalau belum balik suruh balik gitu kan. Terus aman juga gitu kan. Mau ngajak tawuran gimana, mau diserang gimana, markas TNI coy gitu. Nggak akan ngerokok juga nggak boleh nggak pasti kan kalau misalnya itu. Aduh, lanjut lah, masih mau lanjut ya? Lanjut. Lanjut dikit lagi ya. Ceki. Play. Siapa kalian? Anak Purwakarta seperti apa? Anak Purwakarta seperti apa? Anak Purwakarta seperti apa? Oke. Provinsinya mana? Jawa Barat apa? Istimewa. 3 kali bilang istimewanya. Jawa Barat. Istimewa. 3 kali bilangnya. Jawa Barat. Istimewa. Kalau saya bilang Kostrad.
Cakra. Siap. Jawabnya Cakra. 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 Cakra jawabnya? Prima. Oh. Cakra. Prima. Cakra. Prima. Cakra. Prima. Cakra. Prima. Tepuk tangan. Ya. Wah, ini sebulan bisa hebat. Dan nanti kalian punya tugas. Bulan Agustus, pengibar bendera merah putih pada Agustusan kalian semua. Yuk, Jang, buktikan Jang. Siap Jang. Sumpah buktiin Jang. Siap. Siap. Yang nanti ngibarin merah putih Agustusan kalian semua. Siap. Buktikan kalian bisa. Siap. Buktikan kalian mampu. Siap. Bikin bangga orang tua. Siap. Bikin bangga negara. Siap. Siap semuanya. Siap. Siap semuanya. Siap. Siap semuanya. Siap. Siapa kalian? Siapa kalian? Siapa kalian? Provinsinya apa? Jawa Barat apa? Gak bisa aku nonton gini-gini, kebakar nih. Aduh, tolonglah. Aku pikir aku doang gitu kan yang cengeng gitu karena kan terharu. Ternyata banyak yang terharu di komenannya ya. Iya, gak bisa aku lihat ini kebakar, jiwa-jiwa militerku kebakar. Aduh. Keren. Ini nanti nih latihan buat apa pengibaran bendera, mungkin nanti ada defile nih dari gagal sampai ke suksesnya tuh. Wah, sumpah. Yuk Jang, adik-adik buktikan tuh buat para elit gitu bahwa kalian teh tidak melulu harus sadar teh setelah berurusan dengan hukum gitu ya. Kalian teh punya masa depan, buktikan anjir, sumpah ini ngena banget yang Viti Kang Deddy kali ini, sumpah makin gerah kayaknya mah perelitan duniawi, tolonglah ya. Nah mungkin segini dulu aja Nyoh, gak kuat aku terbakar, suka pengen nyemplung ke situ, pengen baris langsung, tolonglah ya. Mungkin segini dulu aja. Nanti kalau ada update besok kita update lagi ya. Ya selamat Kang Deddy, selamat memasak ya. Disangrai para elit, disangrai ku Bapak Aing, tolonglah ya. Sambil menunggu kelanjutannya besok kita meluncur ke setting Super Thanks. Meluncur. Cus. Yo. Super Thanks kita kali ini 8. Ada 8. Santuy people nih, pedes-pedes biasanya. Yang pertama kita buka dari Pulau Dewata Gaming. DPR, Dewan Perwakilan Rakyat. Lah kalau warga udah setuju mendukung lalu mewakili siapa? Gue keinget Ahok ketika pemimpin bagus, gebrakannya positif, yang teriak malah orang atas khawatir elektabilitas kah katanya. Modelen KDM nih bergerak karena hati bukan kayak yang bergerak karena aduh teka baca. Nextnya Yuzaki, terima kasih. Saninata. Hebatlah Kang Deddy, idenya cemerlang. Setujulah siswa yang nakal-nakal ini dibenahi sebelum mereka tambah parah. Buat para elit, mingkem deh kalian, nggak ada kerja. Nggak kebaca. Suka gitu ya. Sulit dibaca kalau dari Saninata teh. Nining Kana masih harus dibicarakan dulu. Dari dulu bicara terus nggak kerja. Sepertinya Ibu masukin ke barak yang dari Nurma Yagon. Aduh silau ya itulah pokoknya, terima kasih. Oren coy. Pantes bangun si Pakun, ada oren ya. Amaimon untuk Ibu lah yang terhormat, jika Anda kepanasan karena tidak kebabi ya kebetulan saya besok mau pindahan ke rumah baru, saya sangat membutuhkan kulipikul. Tolonglah Imon. Garuda Gejira dikasih fasilitas baik gratis gak mau. Di Cina para orang tua harus bayar loh, mahal untuk mendisiplinkan anak-anaknya. Di Korea wajib 2 tahun, di Thailand wamil termasuk yang gemulai dan yang konsumsi obat homron ya katanya. Dipaksa wamil. Di Singapura lepas lulus SMA. Taiwan tuh negara-negara sekarang udah pada wamil. Nah warga disiplin ini cara kita untuk menjadikan generasi sekarang buat disiplin. Lasnya dari Nengkani, si Egi suruh masuk barak, setuju si tulang lunak. Si Egi suruh masuk anjir. Biar gak barbar si Egi, sumpah kesayangan si Egi. Habis. Terima kasih kepada para Sultan Santuy yang sudah memberikan super thanks pada kita dan juga memberikan ruang kepada Santuy people yang lain untuk berkomen, bertisam-tisam, bersilaturahmi dan juga menyampaikan aspirasinya di kolom komen di bawahnya. Terima kasih sudah menonton. Lanjut di komen seperti biasa Nyonya dan Mamang. Aku yang matre, apalagi ada yang oren Pak. Abu masih bolos, dua mangkok. Cabut dulu dan ciao.